Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ونفحاته واسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صوم الخصوص والصالحين. Puasanya orang-orang khusus dan orang-orang soleh. Wa amma shaumul khususi, dan adapun puasanya orang-orang khusus, wa huwa shaumus sholihin, dan bermula ianya shaumul khusus ialah puasanya orang-orang soleh. Fahuwa, maka bermula ianya shaumul khusus, kaful jawarihi, ialah menahan anggota badan, anil athami, dari dosa-dosa. Puasa khusus itu adalah puasanya orang-orang soleh. Kemarin ada 3 rutbah, ada 3 darajat tentang puasa. Yang paling tinggi adalah shaumul khususil khusus. Yang kedua adalah shaumul khusus. Yang ketiga adalah shaumul umum. Shaumul khususil khusus itu adalah puasanya para nabi, al-anbiya, was-siddiqin, wal-muqarrabin. Sekarang yang kedua, yaitu shaumul khusus. Shaumul khusus ini adalah puasanya orang-orang soleh. Apa itu puasanya orang soleh? Yaitu kaful jawarih. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan diri dari berhubungan suami istri, tapi juga menahan seluruh anggota badan dari dosa. Kalau kemarin shaum khusus adalah puasa hati, ya. Jadi yang paling tinggi adalah shaumul qalbi. Yang berpuasa itu bukan hanya anggota badan, tetapi juga hati. Berpuasa dari menginginkan sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek, dan memikirkan dunia. Nah, kalau shaumus sholihin, shaumul khusus itu hanya kaful jawarih. Bukan hanya, ya, kayak mudah aja, ya. Kaful jawarih, kita menahan anggota badan kita dari melakukan dosa. Wa tamamuhu, dan bermula sempurnanya shaumul khusus atau sempurnanya kaful jawarih bisittati umurin, ialah dengan 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basari, ialah mendudukkan pandangan. Wa kafuhu, dan menahan pandangan, anil ittisa'i fin nadhari, dari meluas pada memandang, ila kulli ma, kepada setiap sesuatu, yuzambu, yang dicela ia sesuatu, wa yukrahu, yang dan dibenci ia sesuatu, wa ila kulli ma, dan kepada setiap sesuatu, yushghilul qalba, yang menyibukkan ia sesuatu akan hati, wa yulhi an zikrillahi, dan memalingkan ia sesuatu dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-daghratu, bermula pandangan,
Sahmun masmumun, ialah panah yang beracun. Min sihami iblis, dari beberapa panahnya iblis, la'natullah, la'anatullah. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan ia orang akannya nazrah, khaufan minallahi, karena takut dari Allah. Atahullahu, niscaya mendatangkan akan dia orang oleh Allah Azza wa Jal imanan, akan iman. Yajidu halawatahu fi qalbihi, yang mendapatkan ia orang akan manisnya iman di hatinya orang. Salah satu dari 6 perkara yang membuat saumul khusus itu sempurna adalah ghaddul basar, mendudukkan pandangan. Jangan sampai mata ini melihat kepada sesuatu yang tak disukai, melihat sesuatu yang dicela, melihat sesuatu yang dibenci. Dan jangan sampai mata ini melihat sesuatu yang membuat hati kita sibuk, yang membuat hati kita berpaling dari mengingat Allah. Umum tu ya, mau dia benda, mau dia benda mati, mau dia benda hidup, mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Laki-laki kalau lihat perempuan, kira-kira bisa tak membuat lalai dari ingat Allah? Bisa. Kalau tak melihat perempuan, bisa. Misalnya kalian punya keinginan membeli mobil, nampak orang pakai mobil Pajero, tengok, oh udahlah deh, mantap motornya, ancak mobilnya. Udahlah, panjang lagi itu ceritanya tu. Itu sama. Yang penting melihat sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah, yang membuat kita lalai dari mengingat Allah. Dikatakan ada hadis bahawa ada sahmun masmumun, sahmun masmumun. Pandangan itu adalah satu panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Jadi siapa yang meninggalkan nazrah karena takut, ada perempuan lewat mau kalian tengok, astagfirullah, kalian tundukkan pandangan kalian. Kenapa kalian tundukkan pandangan? Bukan karena ada ustaz di sana, bukan karena ada buya yang lewat, bukan, tapi karena takut Allah. Astagfirullah, Allah melarang saya melihat perempuan itu, ditundukkan pandangannya. Maka orang tersebut akan mendapatkan, akan merasakan manisnya dari iman. Kalau terlihat dosa lah, terlihat tidak ya, asal segera dipalingkan. Terlihat stop, wah dah pergi baru tutup. Tapi kita dengar ceritanya ya para ulama, meskipun tak sengaja terlihat, sebenarnya pasti masih ada asarnya, masih ada efeknya. Saya udah tengok lama-lama, udah tengok foto dia, udah video call sama cewek, tak ada pengaruhnya saya. Bukan tak ada ya, hati itu udah hitam, tak terasa. Sering ya saya gambarkan kayak papan tulis hitam, kita coret ke spidol hitam, tahu tak? Tidak. Tapi coba spidolnya putih, kita gores saja pakai pena, tahu tu. Makanya jangan tunggu hati hitam dulu, ya. Pastilah semua manusia itu fitrah, ya, lahir kepada fitrah. Pasti ketika dia melakukan dosa, pasti ada rasa yang tak enak di hatinya.
Masalahnya kadang kita tahu, pasti semuanya tahu. Siapa di sini yang belum tahu kalau melihat orang yang orang ajnabi, perempuan ajnabi itu nggak boleh? Siapa yang belum tahu di sini? Ada yang belum tahu? Pasti tahu. Coba dari libur kemarin sampai hari ini, siapa yang dia tidak ada komunikasi sama perempuan ajnabiyah, angkat tangan. Komunikasi, ya, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Dia yang hubungi saya saat, kalau kalian respon, oke, kalian, saya ada saat yang WA saya 20 orang, tapi gak saya respon, itu mantap. Tapi kalau kalian WA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabarnya, ini siapa? Itu enggak tuh ya. Ada. Insya Allah ada ya, saya pasti ada lah ya. Ya, saya mungkin itu sebelum Ramadan ya. Kan belum tahu kan? Belum tahu, iyalah. Apa pun belum tahu ya. Masa ya belum tahu. Itu salahnya kita ya. Karena kita tuh itulah, nauzubillah. Kata Habib Ali Al-Jufri, kata beliau, yang pertama kali masuk neraka itu orang alim. Sebelum Fir'aun, sebelum siapa lagi itu, orang-orang yang durhaka sama Allah. Sebelum itu, yang pertama kali masuk neraka adalah orang alim. Jadi jangan terlalu bangga kalian jadi orang alim ya. Orang alim yang kayak mana? Belum lagi masalah mengamalkan ilmu. Ada orang, ya Allah, kenapa kok saya masuk neraka ya Allah? Saya alim, saya tahu, saya belajar ilmu agamamu karena kamu ya Allah. Bohong kata Allah. Kamu belajar ilmu agar kamu bisa dikatakan alim. Kamu belajar ilmu agama agar kamu dikatakan alim, agar kamu dipanggil ustaz, agar kamu dipanggil buya. Carilah pangkat segala macam itu ke dunia, jangan sama saya. Benar ya, kalau orang alim itu derajatnya tinggi, levelnya itu di bawah Nabi. Waliullah itu lewat di bawah dia tuh, ulama itu. Tapi ingat, ulama itu ada ulama su', ada ulama dunia ya. Bacalah iya tuh, habis di apa tuh ya, saya bawa ini direndahkan, dia apalah ulama ini. Ada tanda-tandanya, baca, keren iya tuh ya, kalau kalian baca. Jadi nanti bukan sepele ya, nauzubillah. Semua kita agak termasuk ya. Tapi ya kita introspeksi diri lah ya. Oke lah, dosa-dosa kecil oke lah, tapi seperti tidak boleh, tapi iyalah misalnya. Tapi kalau dosa-dosa besar, kira-kira dosa ya pacaran dekat sama lawan jenis, bukan berzina ya, pacaran berzina, nauzubillah, pacaran, telepon-teleponan, itu dosa apa enggak kira-kira? Itu dalilnya langsung atau ijtihad ulama atau apa hasil-hasil ijtihad? Apa dalilnya itu? Apa dalilnya tak boleh dekat-dekatan sama cewek, tak boleh berkomunikasi? Apa dalilnya? Oh, ya. Tahu kan?
Selagi saya tekankan ya, saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini di kelas-kelas, bahwa salah satu godaan terbesarnya orang alim adalah perempuan. Kalau dia laki-laki ya, salah satu godaannya orang yang alim, orang yang calon-calon ulama, orang yang faham agama adalah perempuan. Harta dia enggak tergoda, riba, apalagi itu riswah segala macam enggak tergoda. Tahta dia enggak tertarik, tak tertarik punya jabatan tinggi, tak tertarik ini. Tapi kalau perempuan, tengoklah, semakin orang itu pendiam, semakin orang itu kayak soleh, bukan kayak soleh ya. Apalah, coba tengok, sekali ada perempuan yang dekat sama dia, hebat. Jarang yang bertahan, pasti hancur. Jarang, kadang ada ya, jarang yang bertahan. Karena belum digoda aja. Abang, oh udah lah. Nggak tidur malam itu, siapa itu ya? Siapa itu ya? Selalu guru saya selalu ingat, itulah yang saya teringat terus. Nur Abdul Al-Qais, guru saya, beliau selalu ingat, kalian hati-hati, jangan dekat-dekat sama perempuan. Sekarang ketika masa belajar, kalian jangan dulu ya. Udah selesai kalau belajar besok, udah selesai, udah mau nikah, udahlah cari langsung nikah. Tak usah PDKT. Tak ada pacaran syar'i itu, tak ada ya. Bagikan tahajud tak ada. Penyemangat belajar saat Allah kosong, dia selalu memutihkan. Biasanya santri itu tuh, kalau sama dia semangat saya belajar tak cukupkah perempuan yang melahirkan kalian aja yang menyemangati kalian? Butuh pula bantuan perempuan yang lain lagi. Tak usah ya. Hati-hati ya. Siapa? Siapa tadi? Bukan, tidak ada buktinya ya. Kalian sudah menyaksikan sendiri kan. Ada beberapa orang-orang yang pintar, alim, tapi dia tak menyelesaikan kealimannya karena itulah ya. Karena perempuan, ya Allah. Inna kaidahunna azim. Godaan perempuan itu dahsyat. Tipu daya perempuan itu buah. Hati-hati. Yang iman dia masih labil, beda ya. Tak usah kita bahas di mas puasa kita bahas itu. Banyak tersinggung nanti ya soalnya. Warawa Jabir diberikan oleh Imam Jabir an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yaftirna as-shaim, ada 5 hal yang menyebabkan orang berpuasa batal. Al-kadzibu, pertama dusta, wal ghibatu dan ghibah, wan namimatu dan adu domba, wal yaminul kadzibatu dan sumpah bohong atau sumpah palsu, wan nadharu bi syahwatin dan melihat dengan syahwat. Kata Jabir,
Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 5 hal yang menyebabkan puasa orang batal. Yang pertama bohong, yang kedua ghibah. Ghibah itu apa? Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain dan itu benar. Itu benar. Kalau salah fitnah. Kira-kira selama puasa pernah tak kalian menggunjingi orang? Isi jutu, batal puasa. Dan yang terakhir di sini melihat dengan syahwat. Dengan syahwat. InsyaAllah sebab ini kebesaran Allah menciptakan sesosok manusia yang indah dipandang seperti dirimu. Batal puasa ya. Atsani hifdzul lisan, yang kedua adalah menjaga lidah anil hadzayani, dari igawan, wal kadhibi dan dusta, wal ghibati dan ghibah, wan namimati dan namimah, fal wal fuhsyi dan kata-kata kotor, wal jafai dan kata-kata batil, kebatilan, al jafai al batil, wal khusumati dan pertikaian, permusuhan, wal miroi dan bantahan, wal izamuhu dan ilzamnya hifzul lisan, konsekuensi dari hifzul lisan, as-sukuta akan dan menyebabkan akan hifzul lisan, as-sukuta akan diam, wa syughluhu dan sibuknya orang bizikrillahi dengan mengingat Allah, dengan menyebut Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, wa tilawatil qur'ani dan membaca Al-Quran. Fahadha shaumul lisan, maka ini ialah puasa lisan. Jadi istilahnya shaumul lisan. Shaumul lisan itu adalah lidah kita sibuk berzikir kepada Allah dan membaca Quran. Kalau tidak dua ini maka diam. Jangan menggibah, jangan ngadu domba, jangan mengucap kata-kata kotor. Ya, itu namanya shaumul lisan. Lidah kita berpuasa dari mengatakan hal-hal yang tak penting, mengatakan hal-hal yang tak baik. Mungkin shaumul lisan bisalah zaman sekarang ya, bisa lah ya, banyak diamnya ya, asik main game aja, diam aja, atau dia gibah tapi not chat, kan ada suaranya itu, buat grup gibah kan, diam aja. Shaumul lisan. Qad qala Sufyan, dan sungguh berkata oleh Sufyan, al-ghibatu tufsidu shauma, bermula ghibah itu ialah merusak ya ghibah akan puasa. Rawahu Bashar bin Harith anhu, wa rawa Laits, dan diberikan oleh Imam Laits an Mujahid, khaslatani, ada dua perkara, yufsidani siyama, yang merusak keduanya akan puasa, al-ghibatu wal kadhibu, yaitu ghibah dan dusta. Ghibah ya, jangan berghibah orang, apalagi fitnah. Ghibah aja tak boleh ya. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu juddatun, hanya saja puasa itu ialah juddah, perisai. Fa idza kana ahadukum, maka apabila ada oleh salah seorang kalian, shaiman, ialah puasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata keji, wala yajhal, dan janganlah bodoh. Wa idibruun, dan jika ada seseorang qatalahu, yang memusuhi, yang bertikai ia orang akannya, ahadukum, au syatamahu, atau mencaci ia seorang akannya ahadukum, falyaqul, maka hendaklah berkata ia ahadukum, inni shaimun, inni shaimun.
Ada yang cari lawan, ngomong sama diri sendiri, puasa sabar itu sore. Jangan dibalas. Kucing, baru kuat. Kelama makin tinggi lagi derajatnya, jangan. Kucing, astagfirullah, sabar, puasa. Kadang kalau dipikir apa tujuan kita balas, tidak ada faedahnya. Kalau nak kelana dedi, apa tu? Capek sendiri dia tu. Buaya, diam aja. Buaya, iya. Ada apa manusia? Kucing, iya. Kucing itu cantik kan? Capek sendiri dia nanti. Kok tak? Satu yang dibilang dibalas 10. Lebih sadis pula lagi membalas ya. Wajah fil khabari, dan datang pada khabar anna mar'ataini, bahwa sungguhnya 2 orang perempuan somata berpuasa keduanya ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahuma, maka membebani akan keduanya al-ju'u wal 'atashu, akan lapar dan haus, min akhirin dahari, dari akhir puasa, min akhirin dahari, di akhir siang, hatta kadata, hingga hampir keduanya antat selafa, bahwa binasa keduanya, bahwa mati keduanya. Faba'athata, lalu mengutus keduanya ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasta'dinahu, minta izin keduanya akan Nabi, fil iftari, pada berbuka. Farsala ilaihima, lalu mengutus ya Nabi, mengirim ya Nabi ilaihima, kepada keduanya, qadhan, akan sebuah gelas. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridllir rasuli, bagi utusan, qul lahuma, katakanlah olehmu bagi keduanya, qi'a fihi, muntahkanlah engkau berdua, fihi, padanya, fihi, padanya gelas, ma akal tuhma, akan sesuatu, ma akan sesuatu, akal tuma, yang memakan engkau berdua. Faqa'at, lalu muntah, ihdahuma, oleh salah satu keduanya, nisfahu, akan setengah gelas, daman, akan darah, abiton, yang segar, walahman ghalidon, dan daging yang segar. Waqa'atil ukhra, dan muntah oleh yang lain, misla zalika, akan semisal itu, hatta malaktahu, hingga memenuhi keduanya akan dia gelas. Fa'ajiban nasu, lalu heran manusia bidzalika, dari itu. Faqala, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatani, bermula 2 orang ini, somata, ialah berpuasa keduanya, amma ahallallahu lahuma, dari suatu yang dihalalkan oleh Allah bagi keduanya, wa aftarata, dan berbuka keduanya, artinya tidak berpuasa keduanya, alama, atas sesuatu, haramallah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, alaihima, atas keduanya.
Qa'adan ihdahuma ila ukhra, duduk salah satu keduanya kepada yang lain. Faja'alata, lalu menjadikan keduanya tagtabani, ialah mengumpat keduanya an-nasa, akan manusia. Fahadha, maka bermula ini, ma akalata, ialah sesuatu yang memakan keduanya min luhumihim, nyatalah dari daging-daging mereka manusia. Ada kisah ceritakan bahwa ada dua orang perempuan yang sedang berpuasa, yang mana dua perempuan ini sangat haus, sangat lapar, hingga hampir mati saking lapar. Jadi merasa haus, merasa lapar, saking laparnya, saking hausnya, keduanya itu merasa hampir mati. Lalu kedua perempuan ini mengutus seseorang kepada Rasul. Tujuan apa? Tolong bilang sama Nabi keadaan kami seperti ini. Tolong minta izin ke Nabi agar Nabi membolehkan kami, kata perempuan dua orang itu, untuk tidak berpuasa. Pergi utusannya. Udah sampai kepada Nabi, lalu Nabi bilang, nih tolong kasih gelas ini ke dua perempuan tadi. Lalu bilang sama perempuan itu, apa kata Nabi? Muntahkanlah ke gelas tadi sesuatu yang kalian makan. Pergi utusan pulang, sampai ke perempuan dikasih gelas, kata utusan mengatakan apa seperti Nabi bilang, ki afihi ma akaltuma. Lalu perempuan tersebut dua yang dimuntahkan, darah dan daging. Satu perempuan memuntahkan darah dan daging, terpenuh setengah gelas. Perempuan yang satu lagi gitu juga, muntah dia, yang keluar darah sama daging, penuh gelas itu. Lalu heran lagi, orang-orang heran, loh kok bisa muntah daging, muntah darah, apa yang orang itu lakukan? Nah, lalu Nabi bilang, dua perempuan ini mereka berpuasa, mereka menahan diri dari hal-hal yang Allah halalkan, tetapi mereka berdua tidak berpuasa dari hal-hal yang Allah haramkan. Apa sesuatu yang Allah halalkan? Makan minum. Makan minum orang ini berpuasa, ditahannya, tetapi ternyata ada sesuatu yang tak mereka tahan, padahal itu haram. Apa itu? Ghibah. Lalu perempuan ini dekat dua-dua gibah dia, digibahinya manusia. Nah, kata Nabi, inilah yang mereka makan tuh. Apa yang mereka makan? Daging manusia. Katanya kalau kita menggibah orang lain, itu kita sama dengan memakan daging saudara kita. Bahkan ada kisah yang hampir sama. Ada orang yang dia sakit perut dia. Diperiksa ke dokter, pergi ke rumah sakit, pergi ke ini, dah sembuh-sembuh. Di ditengok Dorong saya tidak ada apa-apa, sehat, gak masalah. Dia juga pergi ke kiai, dibicarakan keluhan dia. Oh, kata kiai itu pernah menggibah, pernah kiai. Coba sekarang pergi temui orang-orang yang pernah kamu gibah, minta maaf semuanya. InsyaAllah sudah selesai itu sembuh nanti. Oh iyalah kiai, pergi dah kepada semua orang yang pernah dia gibah. Tak maaf, ini saya pernah gibah kamu. Tak maaf, saya pernah gibah. Udah selesai, mulai minta maaf dia kepada semua orang yang pernah dia gibah. Langsung dia memuntahkan daging yang kecil lah, muntahkan daging keluar. Ketika dia sudah selesai muntah, hilang sakit perutnya. Hati-hati kalian yang sering-sering sakit perut, mana tahu sering menggibah orang. Ada sakit perut? Sudah ada ya, berarti alhamdulillah lah.
laki-laki jarang saya sebenarnya. Baik, kalau laki-laki sekali menggibah tuh geri gitu. Jarang menggibah ya, tapi sekali gibah tuh lebih sadis lagi. Dikorek-korek sampai mendalam semuanya. Dicari. Pokoknya jangan dipancing juga ya kan. Sekali pancing tuh keluar lagi lebih dahsyat lagi daripada perempuan menggibah kan. Al-thalisu yang ketiga, kafu sam'i, menahan pendengaran, anil isgha'i ila kulli makruhin, daripada mendengar kepada setiap yang tak disukai, kepada suatu yang dibenci. Lianna kullama haramallahu, karena sungguhnya setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kaulahu, akan mengatakannya suatu, haramal isgha'a ilahi, disebabkan mengharamkan, ya Allah akan mendengar ilaihi kepadanya ucapan. Walidzalika, dan karena itu sawallahu, menyamakan oleh Allah azza wa jalla bainal mustami'i, di antara orang yang mendengar, wa akilis suhti, dan orang yang makan haram. Faqala ta'ala sama'una lil kadhibi, mendengar, suka mendengar mereka kepada hal-hal yang dusta. Akaluna suti, suka makan mereka akan yang haram. Wa qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyuna, jika tidak melarang akan mereka oleh orang-orang yang soleh, wal ahbaru, dan orang-orang yang alim, an qaulihim, melarang an qaulihim, dari an qaulihimul isma, dari ucapan mereka, dari mengucapkannya mereka akan dosa, waqlihimus suhta, dan makannya mereka akan yang haram. Fasukutu alal ghibati haramun, maka berbulan diam atas ghibah ialah dosa. Wah, berarti kalau enggak ghibah dosa ya? Enggak ghibah berarti haram. Jadi diam dari ghibah itu haram. Harus menggibah berarti. Artinya kalau ada orang menggibah lalu kalian diam, dosa kalian. Meskipun kalian tidak ikut menggibah. Itu maksudnya ya. Bukan gak gibah berarti haram. Udah. Jangan salah-salah maknanya. Ada kawan kalian menggibahi orang lain, saya tidak ikut gibah, cuma ikut mendengar saja, sama dosanya. Lalu apa yang dilakukan? Pertama, larang, alatu, janganlah menggibah lagi. Kalau tak mau berhenti, tinggalkan. Alatu, jangan menggibah lagi. Dia mau, yalah dia diam, ikut dengar dia. Sama aja bohong dia. Udah saya larang dia, mau enggak? Terus apa? Ya saya diam aja, ikut dengar. Seru pula gibahnya, Saya mau gibah tapi tahu dosa, Jadi saya hanya mendengar orang yang ucapkan yang sebenarnya itu hati saya ngomong gitu juga, salah ya. Makanya diam kepada hal-hal yang dilarang itu tidak boleh ya. Kalian lihat kawan kalian melakukan pelanggaran lalu kalian diam, kalian kena dosanya. Kalian tahu itu salah, biarlah dia saya, lu gue, lu neraka gue surga, terserah. Enggak bisa gitu ya. Harus kalau bisa ubah dengan fayughir bil yadihi, kalau enggak bisa bilisanihi, kalau enggak bisa qalbi itu kayak mana tuh? Dengan lidah tidak bisa, kita pakai hati tu. Ya, intinya harus berubah, harus mengubah. Ada kan kawan-kawan tengok apa kabar adek? Yughayir biyadihi, ambil HP-nya banting. Bang. HP-nya mahal, tak sanggup saya ganti,
Baru bilisani. Oi setan. Udah tuh. Tak bisa maka dengan hati. Ambillah hati ceweknya. Allah. Kalau dipikir-pikir mungkin yang banyak kesalahan kita ya ini lah ya. Mungkin tidak berzina, mungkin tidak melakukan dosa, tapi membiarkan orang melakukan dosa, itu salah itu. Individual ya, tak boleh. Karena kalau kalian buat salah wajib ditegur, tak boleh dibiarkan. Ikut dosa ya, menggibah misalnya, gibah dia sering deh. Takut saya kan, kalau saya larang nanti dicubit balik, alah gayang lesok mana. Ya biar aja, kewajiban kalian itu melarang dia. Bertindak tu urusan dia, yang penting udah kita larang. Oi, janganlah menggibah, itu dosa besar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Wah, keluar dalil. Wah, soal sama ya udah tinggalkan dia, selesai. Kalau bisa pakai tangan yang ada power kayak kalian. Ketua misalnya kan, ada ustaz, nampak santri, nampak apa yang melarang, hukum, wajib hukumnya. Jadi kira-kira salah tak guru-guru kalian menghukum kalian kalau kalian buat dosa? Bukan salah ya, harus malah, biar jerah, biar sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan ya. Memang aneh kadang ya, kenapa kok ketika di siang hari bulan Ramadan hal-hal yang halal kita tinggalkan, tetapi yang haram kita lakukan. Kayak tadi itu kan, boleh makan nasi punya kita, boleh. Boleh minum air punya kita, boleh. Pas siang hari bulan Ramadan kita tinggalkan hal-hal yang Allah bolehkan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok yang jelas-jelas itu haram tetap dilakukan? Ghibah itu halal apa makruh? Mubah atau makruh? Atau khilaful aula? Ada haram. Nah, kenapa mau dilakukan? Kalau mau logika kan seharusnya ya, kalau kita mau logika-logikaan ya, ketika kita melakukan sesuatu yang dibolehkan sama Allah saja membuat puasa kita batal, apalagi melakukan sesuatu yang diharamkan. Minimal yang hilang itu adalah pahala puasanya. Udah bisa tak kira-kira saumul khusus ini? Hari ini bisa saumul khusus? Hari ini telinga aman? Lidah? Buatlah seperti Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar ya, yang meletak kerikil di mulut dia. Apa Sayyidina Abu Bakar ya? Saya ingat siapa itu. Jadi kalau ngomong beliau dikeluarkan dulu. Jadi kalau ngomong hati-hati. Pantas gak diucapkan nih. Kalau pantas baru dikeluarkan, baru ngomong. Coba kalian letaklah batu bata dalam mulut kalian. Awalnya sebesar ini, nanti udah lama dia kecil lagi nanti itu. Diimbut dia. Enak juga rupanya ya. Semoga kita kalaupun tak puasa khusus, bisalah puasa khusus nih kita ya. Kayaknya sih kayaknya minimal dapat puasa itu ya puasa ini, minimal dapat pahala itu ya puasa khusus ini. Kayak kalau puasa umum dia gak dapat pahala kayaknya. Hanya terbebas dari dosa saja, bebas kewajiban. Tapi kecil lah kemungkinan dapat pahala kayaknya. Makan, minum ditahan, tapi tiap hari menggibah. Yang didengar itu adalah gibah, gosip. Matanya kemana-mana, tangannya kemana-mana.
yakin tak dapat pahala kalian. Yakin saat kepedean nama itu ya, sadarlah. Ar-Rabi, belum. Wa qala ta'ala innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian izan ketika itu misluhum, semisal mereka itu. Sama orang yang mendengar dengan orang yang mengucapkan. Walizalika, dan karena itu qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muqtabu, sebermula orang yang menghibah, wal mustami'u, dan orang yang mendengar, syarikani fil ismi, ialah bersyarikat keduanya pada dosa. Orang yang menggibah, orang yang mendengar gibah, itu keduanya sama-sama mendapatkan dosa. Ar-Rabi'u, yang keempat, kafu baqiyatil jawarihi, ialah menahan seluruh anggota badan, anil asami, dari dosa, bidal yadi wa rijli, dari tangan dan kaki, wa anil makaribi wa anil makarihi, dan menahan dari hal-hal yang tak disukai, hal-hal yang dibenci. Wa kaful batni, dan menahan perut, anil syubhati, dari perkara subhat, waqtal iftori, ketika berbuka. Jadi yang keempat itu adalah menahan anggota badan yang lain, yaitu tangan dan kaki, dari melakukan dosa. Yang kedua, menahan perut dari memakan makanan yang syubhat ketika berbuka. Fala makna li shaumi, maka tak ada makna bagi puasa. Wahwa, sementara ianya orang, al-kafu anit ta'amil halali, menahan diri dari makanan yang halal, tsummal iftaru alal harami, kemudian berbuka atas yang haram. Enggak ada gunanya. Apa gunanya puasa kalau dia pas puasa menahan dari yang halal, tapi bukanya dengan yang haram? Berbukalah dengan yang manis, bukan berbukalah dengan yang haram. Puasa pas buka, dah ada buka dah, yaudahlah maling ajalah, mencuri ajalah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, minum dia. Yang minum tu diharamkan. Dah ada artinya puasa tu ya. Fabidzalu hadza shaim, maka bermula semisal puasa ini ibarat orang yang berpuasa ini, misalu man yabni qasran, ialah semisal orang yang membangun ia orang akan istana, wa yuhdimu bisran, dan menghancurkan ia orang akan kota. Ada tak gunanya dibangun istana megah-megah di sebuah kota, lalu kota itu tuh di bom nuklirnya? Ada tak guna istana tadi? Tak ada. Di meja ni misalnya, di meja ni kalian susunlah bukunya, tak kalian hancurkan, tak kalian rusak, tapi kalian rusak mejanya. Kira bukunya ikut rusak apa tidak? Ya pasti ikut rusak, sama kayak itu. Apa gunanya kalian menahan diri berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan, tapi ketika berbuka dengan hal-hal yang diharamkan. Fa inna ta'amal halala, maka sungguhnya makanan yang halal itu, innama yadurru bi kathrati, ialah hanya saja memberi mudarat, ia ta'am halal bi kathratihi, dengan banyaknya ta'am, la bidawihi, tidak dengan macamnya makanan. Fasawmi li taklilihi, maka bermula puasa ialah untuk menyedikitkan makanan. Wa tarikul istiktsari, dan bermula meninggalkan memperbanyak makanan. Bidan dawai, ialah termasuk dari obat. Khaufan min dararihi, karena khawatir dari mudaratnya istiktsar, mudaratnya memperbanyak makanan. Idza adala ila tanawuli sumbi, apabila berpaling ia orang kepada mengkonsumsi racun, kana safihan, ada ia orang goblok. Ya, safihan itu boga, bodoh bahasa halusnya ya. Wal haramu, dan bermula yang itu. Jadi makanan yang dihalalkan itu yang memberi mudarat kepada badan hanyalah kalau dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, bukan makanannya yang memberi mudarat. Kira-kira kalau kita makan ayam
satu potong $1.000 enggak? Enggak. Makanan itu sendiri yang namanya makanan itu enggak $1.000 kalau dikonsumsi dengan jumlah banyak. Nah, puasa salah satu tujuannya adalah untuk menyedikitkan makanan. Tapi kenapa ketika puasa banyak yang berat badannya naik? Kira-kira santri bulan Syawal balik ke pondok itu rata-rata tambah kurus tambah gemuk. Tambah kurus tambah gemuk atau tetap? Kalian inilah sekarang. Enggak ada tambah kurus ya. Padahal enggak makan tuh. Biasanya hari-hari biasa makan 3 kali, pas puasa makan 5 kali. Siap maghrib, sebelum maghrib, setelah azan, terus sholat maghrib, siap maghrib, terus siap tarawih, terus tengah malam, terus pas sahur 5 kali. Enggak dapat lagi faedah puasa. Sedikit kan makan. Cobalah makan 2 kali sehari, sahur 1, buka 1. Jadi menyedikitkan makanan tujuannya biar gak mendapat mudarat. Anehnya makanan dipersedikit tapi malah minum racun. Kira-kira dapat mudarat apa tidak badannya? Dapat mudarat. Meskipun makannya dikurangi tapi dapat mudarat dari racun. Kan bodoh namanya itu. Makanan disedikitkannya tujuannya biar sehat, biar gak dapat mudarat dari makanan. Tetapi di sisi lain racun diminumnya juga, ya gak sehat juga lah itu namanya. Wal haramu subbun, dan berbulah yang haram itu ialah racun. Yuhliku lidini, yang dapat merusak ia haram akan bagi agama. Wal halalu dawa'u, dan berbulah yang halal itu ialah obat. Yanfa'u qaliluhu, yang memberi manfaat akan oleh sedikitnya halal. Wa yadurru katsiruhu, dan memberi mudarat oleh banyaknya. Wa qasdus shaumi, dan bermula tujuan puasa ialah takliluhu, menyedikitkan yang halal. Tujuan puasa adalah taklilul halal. Tapi jangan sampai yang halal disedikitkan tetapi yang haram ikut masuk. Itu enggak ada gunanya. Makanya yang keempat ini katanya jangan sampai memakan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Wa qad qala, dan sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min syiyamihi, tiadalah baginya shaim dari puasanya, illal ju'u wal atashu, kecuali lapar dan haus. Ini dia penyebabnya. Fakila mudrukil huwa tu ya dikuhuni pula. Udah fil ya Pak ya, pakai hui. Itu kalian apa? Oh sabar ya. Bisa enggak bawa kitab apa pula ni ya. Huwa alladhi, huwa ianya shaim, allazi yafturu, yang tak puasa ia shaim alal harami, atas haram. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi dia enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Apa penyebabnya? Menurut pendapat pertama, penyebabnya adalah dia berpuasa dari yang dihalalkan oleh Allah, tetapi dia tak berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Ketika siang hari bulan Ramadan dia menggibah, dia mengadu domba, atau pas berbuka puasa dia memakan makanan yang haram, maka menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Wakila, dan menukil, huwallazi yumsiku 'ani tu'amil halali, dia adalah orang yang menahan dari makanan yang halal. Wa yuftiru 'ala luhubin nasi, dan tak berpuasa ia atas daging manusia, bil ghibati, sebab menggibah, wa huwa haramun, sementara ia ghibah ialah haram. Menurut pendapat kedua, alasannya
dia memakan makanan yang dia menahan diri dari makanan yang halal, tapi dia tak berpuasa dari daging manusia. Jadi dia dianggap tetap memakan daging manusia di siang hari. Dia enggak makan daging ayam, tapi yang dimakannya daging manusia. Kan lebih ngeri itu ya, kanibal berarti ini. Gimana cara dia makan daging manusia? Cara dengan menggibah. Jadi kalau ada kawan kalian yang menggibah bilang, batal puasa, lah makan daging lah, enak dagingnya, dibuat rendang apa gulai? Rendang daging manusia, ya. Wakila huwallazi la yahfazu, dan berukil yang ketiga ialah orang yang tak menjaga jawariyahu akan anggota badannya orang anil athami dari dosa. Berukil penyebab seseorang yang berpuasa tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan haus karena dia tak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara dosa. Dia puasa tapi masih mencuri. Dia berpuasa tetapi masih melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Dia berpuasa tapi masih mendengar orang menggunjing. Maka orang tersebut menurut yang ketiga termasuk dalam hadis Nabi, kam bin shaimin laisa lahu min saumihi. Bin saumihi ya, bukan bin syamihi ya. Kabir so'ibi laysa lahu bin saums bin syia. Kok yang saya hafal bin syamihi ya? Bin saumihi ya? Di sini bin saumihi. Di kitab kalian itu apa tuh? Itu saum. Oh iyalah sama. Bin saumihi illa al-ju' wal 'atash. Nauzubillah ya. Al-khamisu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.